Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya Cindy Aditya Riza akan mempresentasikan tentang komunikasi intrapersonal. Yang pertama itu pengertian komunikasi intrapersonal. Menurut Jalaluddin Rahmat 2001 menyatakan bahwa jika dilihat dari segi psikologi komunikasi, maka yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Menurut Armawati Arbi 2012 berpendapat bahwa komunikasi intrapersonal merupakan akar dari komunikasi Islam atau komunikasi fitrah terkait dengan peran komunikasi keluarga dalam menciptakan komunikasi fitrah guna membangun keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Terkait dengan hal ini, orang tua berperan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada anak-anaknya melalui komunikasi dakwah dalam keluarga. Komunikasi intrapersonal terjadi manakala dakwah menjadi sebuah panggilan kepada diri sendiri untuk menjalankan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu elemen-elemen komunikasi. Elemen-elemen komunikasi intrapersonal yang pertama itu decoding, bahwa dari bagian dari proses komunikasi intrapersonal yang harus dilalui di mana pesan-pesan atau informasi diambil ke dalam otak dan dibuat menjadi masuk akal. Yang kedua itu integrasi, bagian dari proses komunikasi intrapersonal di mana berbagai bagian kecil informasi ditempatkan bersama. Yang ketiga yaitu memori. Memori ruang penyimpanan dalam komunikasi intrapersonal. Dalam ruang penyimpanan ini berbagai kenyataan dan kejadian, sikap, penilaian sebelumnya dan kepercayaan disimpan. Memori dilibatkan kemampuan untuk menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Dan yang keempat itu serangkaian persepsi. Menggambarkan struktur berpikir atau mengorganisasi informasi. Yang kelima yaitu encoding, bagian akhir dari proses komunikasi intrapersonal di mana pemaknaan diberikan untuk menghasilkan komunikasi yang penuh makna. Umpan balik atau feedback, komunikasi intrapersonal juga memiliki umpan balik yang dinamakan umpan balik dari diri sendiri. Itu tuh gangguan. Elemen lain dalam komunikasi intrapersonal adalah interferensi atau gangguan. Berbagai bentuk gangguan terjadi ketika kita memproses beberapa informasi pada tingkatan yang salah. Gangguan ini dapat menimbulkan hambatan-hambatan komunikasi. Yang ketiga itu proses dari komunikasi intrapersonal, yaitu sensasi. Proses komunikasi intrapersonal dimulai dengan adanya sebuah stimulus. Komunikasi intrapersonal ada reaksi terhadap stimuli yang dapat berupa stimuli internal atau stimuli eksternal. Seorang ahli komunikasi yang bernama Mark Knapp menunjukkan sebuah kerangka kerja yang berguna untuk memahami proses komunikasi intrapersonal. Menurut Knapp terdapat dua faktor yaitu yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama komunikasi intrapersonal yang stimuli internal dan stimuli eksternal. Stimuli internal dan stimuli eksternal. Yang kedua itu persepsi. Organ-organ kemudian menangkap sebuah stimulus dan mengirimkannya ke sistem saraf pusat melalui sistem saraf peripheral. Ketika kita menerima seluruh stimuli yang diarahkan kepada kita, kita memberi perhatian hanya kepada beberapa stimuli saja. Hal ini disebabkan karena kita menerapkan persepsi selektif. Hanya stimuli yang tinggi saja yang diterima, sedangkan stimuli yang rendah akan dikesampingkan. Memori. Tahap selanjutnya adalah memproses stimuli yang terjadi dalam 3 tingkatan, yaitu kognitif, emosional, dan fisiologis. Proses kognitif berhubungan dengan intelektual diri, termasuk penyimpanan, retrieval, pemilihan, dan asimilasi informasi. Proses emosional berkaitan dengan emosi diri. Yang keempat itu transmisi. Pada tahap ini pengiriman dan penerima adalah orang yang sama. Transmisi terjadi melalui berbagai impuls saraf. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Jika saya mendapatkan kesalahan dalam mempresentasikan ini, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon
ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.